Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Febrian Nasution dari Univas. Ingin menyampaikan hasil tugas saya, tugas psikologi dakwah. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan pengertian psikologi dakwah baik secara etimologi maupun secara terminologi serta tujuan mempelajari psikologi dakwah. Etimologi psikologi berasal dari kata Yunani kuno psyche yang artinya bernapas, jiwa, rohani, budi, pokoknya kehidupan manusia, dan logos itu ilmu atau pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipelajari. Sedangkan dakwah itu kata yang berasal dari Arab, yaitu dari kata da'ah, yad'u, dawatan. Kata ini memiliki arti atau makna kesamaan, yaitu memanggil, mengajak, menyeru, dan lain sebagainya. Terminologi. Para ulama berbeda pendapat untuk mendefinisikan hal ini. Seperti Muhammad Al-Qaidar Hussein, dia mengatakan dakwah itu mengajak kepada kebaikan dan melarang untuk kemungkaran agar dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Abu Bakar Zakaria, dakwah sebagai kegiatan para ulama dengan mengajarkan manusia apa yang baik bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan berbeda-beda pula dengan pendapat yang lainnya. Sedangkan terminologi psikologi, para ahli sepakat psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan manusia atau jiwanya, hakikatnya, asal-usulnya, proses bekerjanya, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dapat kita simpulkan, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan gambaran jiwanya untuk mengajarkan beriman kepada Allah, yang mengajaknya beriman kepada Allah, lebih singkatnya mengajak dia beriman kepada Allah. Tujuan agar para pendakwah memahami orang-orang yang akan diajak ke ajaran Islam yang benar dengan mudah, seperti yang dilakukan Wali Songo pada waktu itu. 2. Ilmu psikologi dakwah tidak bisa berdiri sendiri, sehingga membutuhkan ilmu lain. Sebutkan dan jelaskan hubungan psikologi dakwah dengan ilmu sosiologi, ilmu psikologi agama, ilmu bimbingan konseling Islam. Hubungan psikologi dakwah dengan sosiologi, seperti yang kita tahu, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia agar bisa diajak beriman kepada Allah, sedangkan sosiologi ilmu yang mempelajari tentang masyarakat untuk mempengaruhi bagi kehidupan manusia. Jika dilihat-lihat, sama-sama ilmu yang mempelajari manusia itu sendiri. Berarti mereka sama-sama ilmu yang mutualisme. Bahkan kalau kata ini dicampur bisa jadi ilmu juga, seperti sosiologi dakwah. Berarti kita bisa memperdalami ilmu dakwah seperti ini lebih ke adat, tradisi, bahasa, benda bersejarah, dan lainnya. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama, jika kita lihat sepertinya sama persis ya. Psikologi dakwah mengajak manusia beriman, sedangkan psikologi agama ilmu jiwa agama, yang berarti kesadaran beragama dan pengalaman agama. Seseorang yang berarti mencari tahu seberapa besar keyakinan orang tersebut dalam tingkah lakunya. Hubungan psikologi dakwah dengan bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam adalah suatu usaha membantu seseorang yang mengalami kesulitan mental dan spiritual agar orang itu mampu mengatasinya sendiri dengan dorongan
kekuatan iman dan takwa kepada Allah. Jika hubungan ilmu ini sama-sama berpusat ke manusia, mulai dari kepribadian, fungsi mental, perilaku manusia, proses perkembangan dan lainnya. Jika kita gabungkan, ilmu ini bisa akan semakin memahami seseorang untuk mempercepat menyelesaikan masalahnya. 3. Jelaskan konsep manusia menurut psikologi dan konsep manusia menurut Islam. Bagaimana sikap kita terhadap konsep-konsep tersebut dalam mengembangkan dakwah Islamnya. Konsep manusia dalam psikologi itu, manusia adalah makhluk yang utuh dan unik karena terdiri dari biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Belum lagi berakal, memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, dan lainnya. Bahkan manusia membuat aturan-aturan masing-masing, cara hidup bersama, dari zaman dulu sampai sekarang. Konsep manusia dalam Islam itu, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk paling sempurna karena memiliki jiwa, jasad, nafsu, bisa makan, minum, akal, dan lain sebagainya. Mereka diciptakan untuk beriman kepada Allah, tapi tergantung manusia itu mau beriman atau tidak, bebas. Itulah mengapa Allah memberikan manusia akal yang berpikir sendiri, membuat suku sendiri, mengelola bumi sendiri. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang manusia, bahkan tertulis di Al-Quran manusia lebih baik daripada malaikat dan iblis. Setelah kita mengetahui konsep-konsep manusia menurut psikologi dan konsep menurut Islam, para pendakwah Islam akan semakin mudah mengajak, menyeru, menyampaikan materi dakwah mereka karena sudah mengetahui kondisi-kondisi pendengar dakwah tersebut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.